Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menerangkan mengenai hukum Gauss dan potensial listrik. Tujuan pembelajaran kita mempelajari mengenai yang pertama adalah flux listrik, yang kedua hukum Gauss, yang ketiga potensial listrik, dan yang keempat adalah energi potensial listrik. Perlu diingat bahwa definisi flux listrik ataupun flux listrik dapat digambarkan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan itu adalah flux listrik. Flux listrik menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Ilustrasinya lebih mudah dengan menggunakan deskripsi visual untuk medan listrik, yaitu penggambaran medan listrik sebagai garis-garis seperti itu. Yang kemudian flux listrik. Nah, flux listrik tadi dapat digambarkan sebagai banyaknya garis medan listrik menembus suatu permukaan. Ketika terjadi penembusan suatu permukaan dikarenakan garis medan listrik, itu dinamakan flux listrik seperti itu. Persamaan flux listrik. Persamaan flux listrik dapat ditulis sebagai pi sama dengan E kali A cos alpha. Dengan pi sama dengan flux listrik, E sama dengan medan listrik, A sama dengan luas permukaan, dan alpha sama dengan besar sudut E dengan bidang normal seperti itu. Kemudian hukum Gauss. Hukum Gauss menjelaskan hubungan flux listrik dengan jumlah muatan listrik yang dilingkungi oleh permukaan tertutup. Hukum ini digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor dan pada keping sejajar. Bunyi hukum Gauss. Gauss mengemukakan hukumnya sebagai berikut. Jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Persamaan hukum Gauss dapat dituliskan dengan pi sama dengan E kali A cos theta chi per epsilon 0. Pi adalah flux listrik dengan satuan Weber, E sama dengan medan listrik, A luas permukaan, cos theta itu adalah sudut, chi sama dengan muatan pada permukaan tertutup, epsilon 0 permitivitas pada listrik, dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kali kolom kuadrat per Newton meter persegi. Potensial listrik sekarang. Potensial listrik, sebuah titik yang terletak di dalam medan listrik akan memiliki potensial listrik. Potensial listrik yang dimiliki titik tersebut besarnya adalah V sama dengan K V per R, atau V sama dengan E kali R kecil. Dengan V sama dengan potensial listrik dilambangkan volt. Potensial listrik. Potensial listrik merupakan besaran skalar. Apabila terdapat beberapa muatan listrik, maka potensial listrik pada suatu ataupun sebuah titik merupakan jumlah aljabar potensialnya. Terdapat muatan-muatan listrik, besarnya potensial di P. Vp sama dengan K sigma Hi per R. Potensial listrik. Bola konduktor. Di dalam bola R kecil lebih
besar daripada R besar. E sama dengan 0. Di permukaan bola, R kecil sama dengan R besar. E sama dengan KI per R besar kuadrat. Di luar bola, potensial listrik bola konduktor. Yang pertama, di dalam bola R itu lebih kecil daripada R besar. E sama dengan 0. Di permukaan bola R sama dengan R besar. E sama dengan KI R kuadrat. Di luar bola R kecil lebih besar daripada R besar. Hi sama dengan KI R kuadrat. Seperti itu. Kemudian potensial listrik keping sejajar, V sama dengan E kali D, atau V sama dengan Hi D per A epsilon 0, dengan D sama dengan jarak antar kedua keping ataupun meter. Energi potensial listrik, muatan Hi akan memberikan potensial listrik terhadap Hi sebesar V. Apabila potensial listrik tersebut, maka Hi akan memberikan energi sebesar EP, energi potensial, kali Hi per V, ataupun energi potensial kali Hi besar, Hi kecil per R, dengan EP sama dengan energi potensial listrik dilambangkan Joule. Hubungan usaha dengan energi potensial listrik, W12 sama dengan EP2 kurangi EP1. Hi V2 dikurangi Hi V1. Hi buka kurung V2 dikurangi V1 tutup kurung. W12 sama dengan Hi delta V. Dengan W12 sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Hi dari titik 1 ke titik 2. Delta sama dengan beda potensial, dilambangkan volt, seperti itu. Dari situ semoga adik-adik dapat mencerna apa yang saya sampaikan tadi, dan kalaupun ada pertanyaan silakan ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.